Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ibu-ibu sekalian rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat wal afiat dan juga masih dalam keadaan menikmati kehidupan. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW yang sama-sama kita hafal, Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, di mana beliau menyatakan, ambillah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, manfaatkanlah selagi masih sehat sebelum datang masa sakit. Manfaatkanlah saat engkau masih muda sebelum datang masa tua. Manfaatkanlah masa lapang sebelum datang masa sempit. Dan manfaatkanlah saat engkau masih hidup, saat engkau masih mampu, kaya, sebelum datang saat miskin. Dan manfaatkanlah saat engkau hidup sebelum datang kematian. Maka walhamdulillah kita isi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian talabul ilm, kemudian berbaik, melakukan kebaikan kepada hamba dari kalangan manusia, dan juga senantiasa kita niatkan yang demikian supaya kita kelak mendapatkan ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita ingin refresh sedikit tentang bahwa kita saat ini sudah berada di bulan Sya'ban. Kita segarkan kembali ingatan kita. Ibu-ibu ada yang ingat hari ini hari tanggal berapa Sya'ban? Tanggal 7 Sya'ban ya. Berarti Ramadan tersisa kurang lebih 22 atau 23 hari. 22 atau 23 hari. Dan marilah kita maksimalkan bulan Sya'ban yang ada ini untuk mempersiapkan kita ketika kelak masuk ke bulan Ramadan. Mungkin kita perlu mengulang dan melihat apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Secara umum ibu-ibu memang tidak ada ibadah khusus. Jadi tidak ada ibadah khusus. Demikian juga tidak ada keutamaan yang spesifik yang berkenaan dengan bulan Sya'ban. Kecuali kalau kita lihat Sya'ban itu kan kejepit ibu-ibu ya. Di depannya ada bulan Rajab, sesudahnya ada bulan Ramadan, sama-sama mulia. Nah, mulianya bulan Sya'ban karena dia menjadi pintu bagi masuknya bulan Ramadan. Maka secara umum persiapannya sama, memperbaiki ibadah yang wajib fardu, meningkatkan ibadah sunnah pada berbagai macam jenis ibadah. Lalu apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau di dalam hadis riwayat Aisyah dan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, makana yasumu sauman aktsaru mimma yasumu fi Sya'bana. Rasulullah SAW tidak pernah puasa sunnah di 1 bulan melebihi banyaknya jumlah puasa sunnah beliau di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban itu memang perbanyak puasa sunnah sesuai kemampuan kita. Dan ketika ditanya Rasulullah SAW, kenapakah anda memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Kata Rasulullah SAW, dzalika syahru, itu adalah bulan hina turfa'ul a'malu ilallah, saat amalan kita diangkat ke hadapan Allah. Dan aku ingin saat amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa sunnah. Kemudian yang kedua ibu-ibu, biasanya di tempat kita ada nisfu Sya'ban. Pernah dengar nggak Bu? Nisfu Sya'ban. Ada yang tahu apa itu artinya nisfu Sya'ban? Pertengahan Sya'ban.
Sebagian orang menghususkan malamnya, menghususkan siangnya dengan puasa sunnah, dan para ulama menjelaskan untuk malamnya memang ada keutamaan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Al-Imam An-Nasa'i, innallaha yattali'u ala ibadihi, Allah Ta'ala melihat dan mendekat kepada hambanya ketika saat malam nisfu Sya'ban. Fayaghfirullahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambanya. Illal musyrik, kecuali orang musyrik, au musyahin, atau orang yang ada sengketa dengan saudara muslim. Jadi tidak ada yang salah juga sebetulnya kalau kita baru ingat, oh saya ada sengketa dengan si fulan, dengan si fulana. Bukan maksudnya menghususkan bulan Sya'ban, tapi memang ada penekanan di tengah malam Sya'ban tadi. Di malam tengah Sya'ban, Allah Ta'ala tidak mengampuni bagi orang yang ada permusuhan, ada sengketa, ada dendam. Dan tidak ada pengkhususan puasa sunnah di nisfu Sya'ban. Itu hanyalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan kehati-hatian. Hadis riwayat Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Kalau Sya'ban sudah tanggal 15, maka jangan lagi puasa sunnah. Tetapi ini diperselisihkan oleh para ulama, sebab yang betul-betul diterima dan sahih sehingga ulama kompromikan itu adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Apa itu? Bolehnya puasa sunnah sampai akhir bulan Sya'ban. Jadi yang enggak boleh itu hanya hari yang ke-30 Sya'ban, atau 29 juga sudah hati-hati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "La yataqaddamanna ahadukum bisawmi yawmin wala yawmaini Ramadana bisawmi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu." Jangan kalian dahulukan Ramadan dengan puasa di ujung bulan Sya'ban, kecuali kalian sudah rutin puasa sunnah. Atau kita misalkan ada hutang puasa, terutama ibu-ibu. Memang ibu-ibu kan biasanya jumlah hutang puasanya lebih banyak daripada bapak-bapak, karena adanya haid, adanya nifas, hamil dan menyusui. Aisyah menceritakan, aku tidaklah punya kesempatan kecuali di bulan Sya'ban. Maka beliau mengqadha hutang puasa Ramadan tahun sebelumnya di bulan Sya'ban. Jadi penting bagi kita untuk mereview ulang, merefresh kembali tentang fikih Ramadan, adab Ramadan. Kemudian kita kita membulatkan tekad untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya, dan kita berdoa kepada Allah dengan doa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yang diucapkan oleh para sahabat, di mana mereka biasanya berdoa, Allahumma sallimna ila Ramadan wassallim Ramadana ilaina waj'alhu mutasallama. Kemudian juga Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita melihat hilal awal Ramadan, Allahumma ahillahu alaina bil amni, dalam sebagian riwayat yang lain bil yumni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi alladhi tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ini doanya ketika melihat hilal. Nah, itu mungkin sedikit pengulangan ibu-ibu. Kita kembali pada kajian kita, kitab Intisari Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kajian sebelumnya kita telah membahas tentang definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana secara ringkas kita telah menyebutkan bahwa as-sunnah secara bahasa itu diambil daripada kalimat sanna yasunnu,
sannan, yang maknanya adalah at-tariqah, jalan. Maknanya juga bisa berarti metode atau pandangan hidup. Demikian juga maknanya juga bisa berarti as-sirah atau sejarah atau biografi atau yang semacamnya. Dan kalau secara bahasa ada pada halaman ke-47 telah kita sebutkan bahwa sunnah yang dimaksud adalah petunjuk yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik dalam hal ilmu atau amal atau akidah ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi ketika dikatakan ahal itu adalah pemilik atau sekelompok orang yang terkenal dengan ciri khas. Ketika dikatakan ahlus sunnah, berarti mereka terkenal dengan komitmen mereka kepada sunnah. Adapun al-jamaah di sana merujuk pada jamaah kaum muslimin yang pertama. Siapa jamaah kaum muslimin yang pertama? Itu adalah mereka yang dulu telah kita bahas, disebut dengan as-salafus salih, para salaf as-salih. Maka ahlu sunnah wal jamaah secara gampangnya ibu-ibu itu adalah mereka yang menjunjung tinggi dan berkomitmen untuk senantiasa melakukan dan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah para salafus salih, dan mereka berjamaah di atasnya dan tidak berpecah belah. Ini yang maksud dengan as-sunnah dengan definisi yang lebih mudah untuk dipahami. Kita masuk pada halaman ke-50 ibu-ibu, tentang ciri khas atau karakteristik ahlu sunnah. Sesuatu dikenali lewat ciri khasnya. Jadi kalau kita mau mengenali sesuatu, baik itu tempat, baik itu benda apapun, baik itu seseorang lebih mudah dikenali secara mendalam lewat ciri khas dan karakteristiknya. Demikian juga ahlu sunnah wal jamaah sebagai sebuah nama yang mengandung pujian. Ahlu sunnah wal jamaah itu kan makna positif, istilah yang mengandung makna positif, pujian. Maka mungkin saja banyak kaum muslimin semuanya mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ada enggak bu yang mengaku kami ini bukan ahlu sunnah, kami ini ahlul bid'ah? Ada enggak bu? Enggak ada. Semuanya rata-rata umumnya mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kecuali siapa? Syiah. Syiah mereka mengatakan kami bukan ahlu sunnah. Seperti itu. Kemudian kita ulang lagi penjelasan sebelumnya yang sangat penting, bahwa kaum muslimin secara umum semuanya yang telah bersyahadat, yang dia beriman Allah adalah Rabbnya, Muhammad adalah nabinya, Islam adalah agamanya, itu secara umum disebut dengan muslim. Disebut dengan apa tadi bu? Muslim. Atau dalam bahasa yang sederhana kaum muslimin. Kaum muslimin. Disebut juga dengan istilah yang sama, yaitu ahlul qiblah. Ahlul qiblah itu maknanya orang yang ketika sholat menghadap ke kiblat. Dan semua kaum muslimin itu bersaudara. Ada hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, kecuali kelompok yang ulama sepakat menyatakan mereka bukan bagian dari kalangan kaum muslimin, bukan kalangan daripada ahlul qiblah. Jadi semua kaum muslimin ini secara umum disebut dengan kaum muslimin, dan mereka juga disebut dengan apa tadi? Ahlul qiblah.
Tetapi ahlul qiblah dan kaum muslimin ini, kalau kita teliti lebih mendalam, akidahnya juga macam-macam, afiliasinya juga macam-macam, pemahamannya juga macam-macam. Betul nggak Bu? Betul, ya. Sebagaimana itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Umat Yahudi terpecah menjadi berapa? 71. Umat Nasrani terpecah menjadi thintai wa sab'ina firqatan, 72. Umat Islam ahlul qiblah akan terpecah berapa? 73. Semuanya masuk ke dalam neraka Allah, walaupun nanti dikeluarkan. Sebab keyakinan ahlu sunnah, orang yang beriman pasti kelak akan dikeluarkan daripada neraka setelah dosanya sudah disucikan. Nah, di kalangan kaum muslimin tadi ada namanya Jahmiyah. Sebagian ulama mengkafirkan mereka. Ada golongan namanya Mu'tazilah. Ada namanya golongan Jabariyah, ada golongan namanya Mu'attilah, ada namanya golongan Muta'awilah, ada yang namanya macam-macam ibu-ibu, termasuk tasawuf. Nah, di kalangan golongan macam-macam tadi, ada golongan yang semua para ulama memandang dan menganggapnya dengan positif, sebab itu direkomendasikan, yaitu mereka yang disebut dengan siapa tadi? Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian banyak yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Pengakuan wajib. Jadi kita harus mengaku, saya ini ahlus sunnah wal jamaah. Saya muslim, saya ahlus sunnah wal jamaah. Seperti itu. Saya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Tapi di dalam Islam yang penting bukanlah pengakuan. Kan semuanya dimotivasi untuk mengaku. Apakah betul pengakuan tersebut itu dibuktikan lewat ciri khas ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah sebagai satu kelompok itu ada ciri khas dan karakteristiknya. Siapapun yang memenuhi ciri khas dan karakteristiknya, otomatis dia adalah ahlus sunnah wal jamaah dan klaim dia betul. Siapapun yang bertentangan dengan ciri khas dan karakteristik poin-poin ahlus sunnah wal jamaah tadi, walaupun dia senantiasa mengaku ahlus sunnah wal jamaah, maka dia sejatinya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ada faidah yang kemarin yang kita ulang yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini salah satu padanannya adalah At-Taifah Al-Mansurah, demikian juga As-Salafi atau juga Al-Athari, seperti itu. Sebab kan intinya saya adalah muslim, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis saya pahami dan amalkan berdasarkan pemahaman salafus soleh. Itu kan kepanjangan. Kalau kita menyatakan salafi, itu sudah terkandung makna apa namanya tadi? Saya muslim, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman dan pengamalan contoh daripada salafus soleh. Jadi yang penting bukan pengakuan. Siapapun bisa ngaku dia Ahlussunnah wal Jamaah, dia adalah Al-Athari, dia adalah As-Salafi, dia atas manhaj yang hak, tetapi tetap semuanya dikembalikan pada apa tadi Bu? Ciri khas dan karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Pada halaman ke-50 itu ada beberapa ciri khas dan karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama di sini disebutkan annahum ahlul wasati wal i'tidali bainal ifrati wat tafrid
wa bainal ghuluwi wal jafa sawa'un kana fi babil aqidati amil ahkam awis suluki fahum wasatun baina firaqil ummah kama annal ummata wasatun bainal umami wal milali. Jadi beliau penulis kitab ini menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah satu kaum yang berada di pertengahan. Wasat itu pertengahan artinya, atau dalam istilah sebagian moderat, tidak kaku dan juga tidak terlalu sebaliknya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertengahan antara ifrat berlebih-lebihan, wat tafrid antara ifrat itu artinya meremehkan, melalaikan, wat tafrid dan berlebih-lebihan. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah juga golongan pertengahan antara gulu itu sama berlebih-lebihan, wal jafa dan juga cuek atau melalaikan. Baik itu dalam bab akidah atau hukum, atau juga dalam hal adab dan kelakuan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kaum pertengahan di semua kaum muslimin. Kaum muslimin apa tadi istilah keduanya? Ahlul Qiblah. Jadi dari semua ahlul Qiblah, ibu-ibu, Ahlus Sunnah itu pertengahan. Sebagaimana umat Islam pertengahan di antara semua pemeluk agama-agama yang lain. Apa maksudnya pertengahan antara gulu dan jafa, antara ifrat dengan tafrid? Maksudnya begini, dalam semua pembahasan poin dalam Islam selalu ada yang ekstrim dan selalu berlebih-lebihan dan selalu ada yang sebaliknya. Contoh ibu-ibu, di dalam masalah wa'id atau ancaman Allah dengan dosa dan kekafiran serta masuk neraka, ada saja golongan Islam yang berlebih-lebihan, ada juga yang tidak semestinya. Yang berlebih-lebihan contohnya apa? Al-Khawarij. Khawarij itu menyatakan bahwa iman bisa batal dengan dosa besar. Jadi kalau muslim melakukan dosa besar, menurut Khawarij imannya telah apa, Bu? Batal. Misalkan membunuh, misalkan mencuri, misalkan berzina, dia bukan muslim lagi. Ini namanya berlebih-lebihan. Selalu ibu-ibu kalau ada yang berlebih-lebihan pasti ada golongan lain yang sebaliknya. Apa ya padanan kata berlebih-lebihan ya? Apa? Intinya lawan dari berlebih-lebihan lah, Bu. Ya, contohnya misalkan ada golongan Murji'ah. Murji'ah itu menyatakan seseorang jikalau telah beriman, karena iman itu satu, ibu-ibu, maka tidak ada namanya iman naik, tidak ada iman yang disebut dengan turun. Imannya seorang muslim sama semua dan tidak merusak iman melakukan maksiat. Melakukan maksiat tidak merusak iman. Jadi di kutub ekstrim ada apa tadi? Khawarij. Di kutub sebaliknya ada apa tadi Ibu namanya? Murji'ah. Ahlus Sunnah di mana? Di pertengahan. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan iman naik dengan ketaatan, iman melemah dan turun dengan maksiat, dan maksiat tidak membatalkan keimanan. Seperti itu. Contohnya yang lain sangat banyak ibu-ibu. Misalkan pertentangan antara Khawarij dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah menyatakan Khawarij menyatakan pelaku dosa besar karena dia kafir maka dia kekal di dalam neraka Allah. Kekal di dalam neraka Allah.
Ada juga Mu'tazilah menyatakan pelaku dosa besar dia tidak masuk ke dalam neraka, tidak juga masuk ke dalam surga, di satu tempat di antara dua tempat, antara surga dan neraka. Ada juga golongan lain tadi, Murji'ah, pelaku dosa besar karena dia masih muslim mukmin maka dia masuk ke dalam surga. Ahlus sunnah wal jamaah di pertengahan. Apa itu? Pelaku dosa besar dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, dosanya diampunkan, masuk ke dalam surga. Kalau Allah Ta'ala berkehendak mengadabnya, diadab sementara waktu, dikeluarkan dan masuk ke dalam surga. Contoh yang lain adalah di dalam masalah Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi. Ahlul Bait itu ada 3 macam ibu-ibu. Yang pertama adalah istri-istri Rasulullah SAW. Itu disebut dengan apa tadi? Ahlul Bait. Yang kedua adalah keluarga Rasulullah SAW yang masuk ke dalam Islam dari Bani Hashim. Ya, termasuk paman-paman beliau. Siapa paman beliau yang masuk ke dalam Islam? Contohnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Contoh yang lain adalah siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, anaknya Ibnu Abbas, keponakan Rasulullah SAW. Contohnya lagi paman beliau tapi tidak masuk ke dalam Islam, namanya Abu Thalib. Anaknya namanya siapa? Ali. Nah, Ali ini kemudian nikah dengan Fatimah. Jadi yang kedua, Ahlul Bait itu siapa? Keluarga Nabi dari Bani Hashim atau Bani Abdi Manaf yang masuk ke dalam Islam beserta anak keturunannya ke bawah, ibu-ibu, sampai hari kiamat. Yang ketiga, Ahlul Bait adalah cucu dan cicit Rasulullah SAW, hasil pernikahan daripada Ali dengan siapa anak Nabi? Fatimah. Melahirkan 2 anak yang bernama Hasan dan Husain. Kemudian ke bawahnya. Ini Ahlul Bait, Bu. 3 jenis. Tapi kita nggak boleh tertipu dengan klaim Syiah. Syiah juga menggemborkan, mempropagandakan bahwa Syiah itu cinta Ahlul Bait. Tapi yang dimaksud dengan Ahlul Bait oleh Syiah itu adalah hanya keturunan Ali dengan Fatimah. 2 dikeluarkan dari Ahlul Bait. Yang mana yang dikeluarkan, Bu? Istri Nabi menurut Syiah bukan Ahlul Bait. Itu kan berarti mereka klaimnya dusta, mencintai Ahlul Bait. Yang kedua, keluarga Nabi daripada Bani Hashim yang masuk ke dalam Islam serta keturunannya menurut Syiah juga bukan Ahlul Bait. Maka Syiah memandang Aisyah bukan Ahlul Bait. Demikian juga sepupu Nabi Ibnu Abbas bukan Ahlul Bait. Menurut mereka Ahlul Bait itu hanyalah Ali, Fatimah, kemudian apa, Bu? Keturunan ke bawahnya. Itu pun dibedakan. Ahlul Bait yang paling tinggi adalah keturunan daripada Husain dibanding dengan Hasan. Jadi Syiah ini sebetulnya dusta dalam klaim mereka cinta Ahlul Bait. Kalau kita runut, ibu-ibu, Ali menjadi Ahlul Bait karena sebab apa? Ibu-ibu ada yang tahu? Ali disepakati merupakan Ahlul Bait baik oleh Ahlus Sunnah maupun golongan sesat Syiah. Apa yang menjadikan sebab Ali sebagai Ahlul Bait? Apakah karena menantu Nabi? Siapa menantu Nabi yang lain? Utsman.
Apakah Ahlussunnah menganggap Utsman Ahlul Bait? Bukan. Lalu kenapa Ali bin Abi Thalib dianggap Ahlul Bait? Karena berasal daripada keluarga Nabi, yaitu Bani Hashim yang masuk ke dalam Islam. Harusnya sama Abdullah bin Abbas juga Ahlul Bait. Tapi lihat Syiah menyatakan Ibnu Abbas bukan Ahlul Bait. Nah, kadang-kadang kalau orang yang awam, ibu-ibu, bodoh, awal mula belajar dia ketemu Syiah, bisa jadi dia termakan syubhat dan termakan bujuk rayu Syiah. Kita kembali, jadi Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait, ibu-ibu, mereka menyatakan pertengahan. Ahlul Bait itu wajib dihormati, didoakan dan dimasukkan dalam sholawat. Makanya kita kan kalau bersalawat itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu maksudnya adalah Ahlul Bait. Nah, ada juga golongan yang membenci Ahlul Bait. Ya, Nasibi misalkan. Ada golongan yang terlalu mengkultuskan Ahlul Bait. Tapi hanya sebagian dihinakan. Yaitu kelompok apa tadi? Syiah. Syiah itu kan Ahlul Bait itu dianggap sebagai imam maksum, pasti masuk surga. Nah, seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah di pertengahan. Dengan catatan juga memang saat ini banyak yang mengklaim Ahlul Bait, yang mengklaim cucu Nabi. Terutama yang dipermasalahkan adalah dari klan Ba'alawi, Habib-habib di Indonesia itu, Bu. Nah, ternyata menurut penelitian kebanyakan bukan garis keturunan Nabi. Apalagi ketika diuji DNA. Macam-macam ternyata. Kembali ibu-ibu, jadi yang pertama mereka itu pertengahan pada semua bab. Adapun ciri khas yang kedua adalah iktisaruhum fit talaqqi 'alal kitabi was sunnah wal ihtimamu bihima wa taslimu linususihima wa fahmuhuma 'ala muqtada manhajis salaf. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu ibu-ibu, mereka membatasi sumber agama ini yang utama hanya dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Mereka taslim, berserah diri kepada Al-Quran dan hadis. Wal ihtimam, dan sangat fokus mempelajari Al-Quran dan hadis, baik membacanya, mempelajarinya maupun menghafalkannya. Jadi kita harus semangat ibu-ibu, motivasi diri kita, anak-anak kita untuk mempelajari, memahami dan menghafal Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran yang minimal 1-2 juz lah ibu-ibu kalau sibuk. Kalau hadis minimal kita hafal tamat khatam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sudah punya bukunya Bu ya? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu minimal. Dan memahami keduanya Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Jadi sumber agama kita ini adalah apa tadi yang pertama? Al-Quran. Yang kedua apa tadi? Al-Hadis. Para ulama merincikan sebetulnya ada 4 Bu. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua apa? As-Sunnah. Yang ketiga apa Bu? Ijma'. Apa itu ijma'? Kesepakatan para ulama di zaman dulu pada satu permasalahan yang itu dinukilkan kepada kita oleh ulama yang terpercaya bahwa para ulama telah sepakat dalam satu masalah hukum. Itu disebut dengan apa tadi? Ijma'. Bahasa kita konsensus atau kesepakatan. Jadi kalau ulama zaman dulu bersepakat pada satu masalah,
tidak menyisakan lagi ruang perbedaan pendapat. Yang pertama, kalau Allah Ta'ala telah berfirman, tinggalkan semua pendapat. Yang kedua, kalau Rasulullah SAW telah bersabda dan hadisnya sahih, tinggalkan semua pendapat. Yang ketiga, kalau ulama zaman dulu telah bersepakat, tinggalkan kalau ada yang berbeda pendapat. Adapun sumber yang keempat dari hukum adalah apa yang disebut dengan qiyas. Qiyas bahasa kita disebut dengan analogi. Tapi ada beberapa catatan. Ya, kalau ijma' tadi itu bisa didapat keterangannya pada buku ijma'. Ada buku judulnya Ijma', kumpulan ijma'. Baik yang ditulis oleh Ibnu Munzir misalkan, atau buku ijma' yang ditulis oleh Ibnu Hazm. Itu terkenal, dua buku ijma' yang sangat direkomendasikan. Nah, yang keempat tadi adalah al-qiyas. Al-qiyas itu adalah analogi. Ketika ada satu hukum baku sebelumnya, sudah punya status hukum yang jelas, kemudian berdasarkan kesamaan, aspek kesamaan, hukumnya tadi dibawa kepada satu masalah yang baru datang yang belum ada hukumnya. Seperti itu, ibu-ibu. Yang belum ada hukumnya. Disebut dengan qiyas. Analogi. Disebut dengan analogi atau qiyas. Contohnya misalkan, sebagian para ulama menyatakan bahwa wanita yang hamil dan menyusui cukup membayar fidyah, disamakan kepada orang tua yang sudah tidak sanggup. Sebagian yang lain bukan fidyah, tetapi membayar qadha, puasa, dikiaskan kepada wanita yang kepada seseorang yang haid atau nifas atau orang yang sakit misalkan. Jadi ini qiyas, tapi qiyas ada beberapa catatan. Yang pertama, khusus hukum. Hanya status hukum yang bisa dibuat analogi. Adapun ibadah nggak boleh, ibu-ibu. Apa contohnya ibadah? Pernah tahu nggak ada orang ketika nguburkan mayit di pemakaman, sebelum mayitnya dimasukkan ke liang lahat, dikumandangkan azan. Ketika ditanya kenapa azan, maka jawabannya qiyas. Dulu kan saat dilahirkan dikumandangkan azan. Masa kalau meninggal tidak dikumandangkan azan? Analoginya seperti itu. Kita katakan analogi hanya khusus pada status hukum, tidak berlaku pada jenis ibadah. Tidak boleh seseorang mengadakan jenis ibadah baru dengan alasan analogi. Sebab analogi atau qiyas tadi hanya khusus dalam masalah apa, ibu-ibu? Status hukum. Yang kedua, kalau sudah ada nas, dalil jelas, tidak boleh juga ada qiyas. Nah, ahlul bid'ah, ini ahlus sunnah, Bu. Ada 4 sumber. Sumber utama 2, Al-Quran dan hadis. Ditambah 2 tadi, apa? Ijma' dan qiyas. Ahlul bid'ah nambahin yang lain. Ada namanya istihsan. Apa itu istihsan? Menganggap sesuatu baik, kemudian menyatakan kebolehannya. Katakanlah ketika ada yang mengadakan perayaan Maulid Nabi, apa dalilnya? Ini kan baik. Persepsi menyatakan baik tadi disebut dengan pendalilan dengan cara apa, Bu? Istihsan, menganggap baik. Dan itu sejatinya bukan dalil.
bukan sumber hukum. Maka man istahsana faqad ibtada'a, barang siapa yang mengadakan satu hal yang baru dengan argumentasi istihsan, dia telah jatuh ke dalam bid'ah. Lah ini kan baik. Nah, seperti itu, Bu. Adapun yang berikutnya adalah berdalil dengan logika. Lah secara logika kan gak masalah, Pak. Boleh-boleh saja. Kita katakan orang yang berdalil dengan logika itu kebanyakannya adalah ahlul bid'ah. Sebab agama bukan dengan logika. Agama tidak bertentangan dengan logika, tapi logika tidak dijadikan sumber hukum. Kalau dijadikan sumber hukum, maka sebagian orang yang buang angin juga mencuci. Kalau dijadikan sumber hukum, maka sepatu yang kotor itu dalam kasus menyapu sepatu, yang disapu bukan atasnya, tapi di bagian bawah. Kalau agama dengan logika, ya seharusnya tidak ada sholat yang dibedakan, ada yang kencang, ada yang pelan. Kalau agama dengan logika, seharusnya wanita yang haid tidak hanya mengqadha puasa, tapi juga sama-sama wajib mengqadha sholat. Kalau logika. Tetapi agama tidak dibangun dengan logika dan tidak menjadikan logika sebagai sumber hukum. Yang berikutnya, sebagian orang salah, terutama ahlul bid'ah, menjadikan kebiasaan orang banyak atau tradisi nenek moyang sebagai sumber hukum. Kenapa begini? Lah, kebanyakan orang kan memang begini. Atau dengan alasan bahwa ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nah, kita kembali. Jadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sangat konsisten menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum. Di samping ada sumber hukum kedua, yaitu ijma' dan qiyas. Yang ketiga, ibu-ibu, laisa lahum imamun mu'azzam. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mempunyai imam yang diagungkan, pemimpin yang dikultus individukan, yang semua titahnya diikuti, yang semua pendapatnya dibenarkan. Setiap manusia tidak ada yang maksum. Boleh diambil perkataannya, boleh juga ditolak. Dan di dalam Islam diharamkan apa yang dinamakan dengan kultus individu atau gulu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini enggak ada yang dikultuskan, ibu-ibu. Enggak ada yang diposisikan sebagai imam agung, tidak ada. Semuanya pendapatnya, semua pendapat manusia diuji dengan Al-Quran dan hadis. Kalau sesuai maka diambil, kalau tidak sesuai maka ditinggalkan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik, kullun illa wa yukhad wa yutraku qawluh illa sahibah hadzal qabr. Semua orang pendapatnya bisa diambil, bisa juga ditolak, kecuali pendapatnya atau perkataan Rasulullah SAW. Coba sekarang lihat ahlul bid'ah dari kalangan sufi misalkan, tarikat, itu kan ada saja sosok yang diagungkan, dikultus individukan. Bahkan kadang-kadang sebagian gus yang disebut sebagai gus saja, itu kalau lewat di hadapannya harus sambil nunduk agak dalam. Bahkan kalau mau mendekat ke seorang yang dikultuskan, mendekatnya itu nggak boleh jalan, harus sambil ngesot gitu, Bu. Nggak boleh ngangkat mata, beradu pandangan, dan macam-macam. Habis orang yang dikultuskan tadi minum, yang lain rebutan minum.
habis yang diagungkan tadi, habis makan, yang lain ada sisa, murid-muridnya rebutan makan. Kalau salaman harus bolak-balik cium tangan, walaupun santrinya perempuan, ustadznya laki-laki, kan begitu ya. Nah, ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tidak ada imam yang diagungkan, yang semua pendapatnya harus diikuti, yang semua titahnya harus dilaksanakan. Yang benar, yang tidak berkata-kata dengan hawa nafsu, kecuali perkataannya adalah wahyu dan dia adalah maksum, itu hanyalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak gulu, baik pada simbol, baik pada bendera, baik pada batas negara, atau apalagi personal seorang manusia. Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Yang berikutnya, yang keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah meninggalkan permusuhan dalam agama, silang pendapat dan senang berdebat. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya menyampaikan tentang halal dan haram, tentang tauhid dan kesyirikan, tentang sunnah dan tentang bid'ah. Ada yang mau, maka walhamdulillah, hidayah milik Allah. Kalau ada yang nolak, maka kasihan. Seperti itu. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada hamba yang dikehendakinya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika diajak debat tidak menyukai perdebatan. Sampaikan, ada yang mau alhamdulillah, kalau enggak mau tinggalkan. Ya, seperti itu. Jadi tidak baper istilahnya. Tidak sakit hati, tidak tersinggung, biasa saja. Orang nolak biasa saja. Orang enggak senang, orang memusuhi, seperti itu. Yang kelima, Ahlus Sunnah wal Jamaah terkenal dengan ciri khasnya mereka mengagungkan dan menghormati salafus saleh dan menjadikan salafus saleh sebagai sumber rujukan utama. Jadi kalau ketemu ayat, mereka langsung bagaimanakah pemahaman dan pengamalan para sahabat terhadap ayat ini. Ketika ketemu hadis, satu hadis ibu-ibu, mereka langsung apa sih penjelasan, pemahaman dan pengamalan para salaf terhadap hadis ini. Ketika ayat dikembalikan kepada pemahaman dan pengamalan para sahabat, demikian juga hadis Rasulullah SAW. Maka mereka sering menyebut salafus saleh dengan pujian dan penghormatan. Satu lagi, mereka juga menolak takwil dalam masalah penetapan sifat Allah. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan dari sifat Allah, mereka terima tanpa menyerupakan, tanpa menolak, ya, dan tanpa mentakwil. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun golongan yang lain, ada yang menolak dan ada yang mentakwil. Mungkin sampai di sini dulu 6 ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kembali kita lanjutkan sambil ibu dibaca. Tidak terasa sudah 1 jam kurang lebih. Kita lengkapi dengan tanya jawab ibu-ibu. Pas kebetulan saya suara agak serak, ya lagi kurang sehat mungkin. Silahkan ibu-ibu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak ada sampai di sini dulu Bu ya. Semoga bermanfaat. Jazakumullah, terima kasih ya sudah datang pada kajian pagi ini. Semoga ada faedah ilmu dan juga pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala mengokohkan kita di atas hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
memberikan petunjuk dan ilmu kepada kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.